Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam sebuah peristiwa yang menghebohkan kota Madinah, sebuah kisah nyata telah terjadi di dekat Masjid Rasulullah yang selalu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritualitas umat Islam. Dalam suasana ketenangan kota Madinah yang memikat, masjid ini selalu dipadati oleh para pengabdi yang tengah bersujud. Sementara angin lembut dari alam luar membawa aroma buah dan rempah-rempah dari pasar terdekat. Rasulullah duduk dengan santai di salah satu sisi masjid, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Mereka tengah mengeksplorasi makna mendalam sholat. Suatu ibadah yang amat sering diabaikan, namun amat berharga di mata Tuhan. Rasulullah dengan pandangan tajam, berkata kepada para sahabatnya, "Ingatlah, sholat adalah tiang agama. Barang siapa meremkannya, dia telah meruntuhkan agamanya." Sambil memandangi wajah sahabatnya dengan tekun, memastikan pesan ini sampai pada hati sahabatnya. Namun, pada suatu hari yang tenang ini, aroma iman dan ketakwaan yang memenuhi setiap sudut masjid terganggu oleh sebuah peristiwa luar biasa. Suasana di masjid tiba-tiba berubah ketika seorang pemuda Arab memasuki masjid dengan mata bengkak dan pipi yang basah akibat air mata yang mengalir. Suaranya gemetar dan penuh keputusasaan, dia memohon bantuan kepada mereka yang hadir. Sahabat-sahabat Rasulullah yang duduk di masjid segera mendekatinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Pemuda itu menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan keluarganya hidup dalam kemiskinan yang mengguncang. Mereka bahkan tidak memiliki cukup kain kafan untuk membungkus jenazah ayahnya, dan tidak ada yang bersedia untuk memandikannya. Kisah ini sangat mengharukan, dan Abu Bakar, yang selalu memiliki hati yang penuh simpati, merasa sangat sedih mendengarnya. Dalam menghadapi situasi yang sulit ini, Abu Bakar dan Umar segera menyadari bahwa mereka harus bertindak. Mereka memutuskan untuk membantu pemuda ini dan menyediakan kain kafan serta membantu memandikan jenazah ayahnya. Rasulullah sendiri memberikan petunjuk bahwa jenazah ayah pemuda tersebut harus disalati sebelum dimakamkan, karena mereka tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda itu keluar dari masjid, tidak menyadari bahwa mereka sedang memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah pandangan mereka tentang nilai salat dalam kehidupan mereka. Mereka mencapai rumah pemuda tersebut, yang terletak di sudut kota yang miskin dan serba kekurangan. Namun, apa yang mereka temui di dalam rumah tersebut membuat mereka tercengang. Di atas tikar yang sederhana, tergeletak sosok yang sebelumnya merupakan jenazah ayah pemuda itu, kini telah berubah menjadi babi hutan hitam. Umar tidak bisa menahan terkejutnya, dan pemuda itu sendiri terus menangis. Mereka bertanya bagaimana ini bisa terjadi, dan pemuda itu menceritakan bahwa ayahnya pernah meninggalkan salat dan bahkan tidak pergi ke salat Jumat. Rasulullah telah mengajarkan bahwa meninggalkan salat adalah tindakan serius, bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan kafir. Namun, bagaimana jenazah ayah pemuda ini bisa berubah menjadi babi hutan hitam? Abu Bakar mengingatkan perkataan Rasulullah tentang pentingnya salat sebagai tiang agama, dan mereka sepakat untuk melaporkan insiden ini kepada Rasulullah. Ketika mereka kembali ke masjid dengan hati yang penuh pertanyaan, para sahabat yang hadir merasa penasaran dan tegang. Pemuda Arab itu tetap menangis dan berdoa dalam hati, berharap akan ada penjelasan atas misteri yang mereka alami. Ketika Rasulullah menunggu mereka di masjid, suasana tampak serius, dan mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Umar dengan gemetar menceritakan insiden yang mereka saksikan, bahwa jenazah ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hutan hitam. Rasulullah memutuskan untuk pergi ke rumah pemuda tersebut, dan di sana, dia berdiri di samping jenazah yang berubah itu. Dengan tekun, Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa, memohon kepada Allah untuk mengembalikan bentuk manusia kepada jenazah tersebut. Dan dengan mukjizat, jenazah tersebut perlahan-lahan kembali menjadi manusia. Keajaiban ini membuat semua yang hadir di ruangan itu terdiam, tetapi juga penuh syukur. Rasulullah lalu bertanya kepada pemuda itu apakah ayahnya pernah melaksanakan salat bahkan hanya sekali dalam hidupnya. Pemuda itu mengingat bahwa ayahnya pernah melaksanakan salat sekali saat dia masih kecil.
Rasulullah, dengan suara penuh makna, menjelaskan bahwa ini adalah pelajaran bagi mereka semua. Orang yang mengabaikan salat akan menghadapi konsekuensi serius, baik dalam dunia maupun akhirat. Ayah pemuda itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke bentuk aslinya karena satu kali pelaksanaan salat yang pernah dia kerjakan. Namun, karena dia terus meninggalkan salat, ia berubah menjadi babi hutan hitam. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir, bahwa salat adalah tiang agama yang harus diutamakan. Setiap sahabat yang mendengar cerita ini merenungkan nilai dan pentingnya salat dalam kehidupan mereka, dan berjanji untuk tidak pernah meremehkan salat lagi. Kisah ini akan selalu menjadi salah satu peristiwa yang membingkai pentingnya salat dalam ajaran Islam, dan mengingatkan kita semua akan konsekuensi meninggalkan salat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga salat dan menjalani kehidupan yang lebih taat kepada ajaran agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.